Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Hari ini kita akan lanjutkan member area yang sudah kita kerjakan. Dan sekarang kita masuk bagian akhir ya, final. Nah, kita akan membuat ada di sini adalah riwayat belanja. Kemudian tambah tabel nanti untuk pembayaran, nanti ada konfirmasi pembayaran. Nah, jadi kita akan coba selesaikan hari ini. Oke, untuk histori belanja kita akan buat halaman riwayat.php. Nah, pastikan MOS Portable-nya sudah running, Apache dan MySQL-nya juga sudah running dua-duanya. Nah, kemarin kita sudah berhasil login. Nah, silahkan login dulu. Nah, jika sudah berhasil login, di sini akan muncul menu dari member di atas ini. Nah, kemarin keranjang. Nah, kebetulan saya sudah lakukan checkout kemarin, berarti akan ada nanti riwayat belanja nanti. Nah, jadi kita akan bikin akan membuat halaman riwayat hari ini. Kemudian ada konfirmasi pembayaran. Nah, tapi sebelum itu silahkan dibuka dulu halaman indeksnya, karena ada 2 file yang akan kita buat hari ini. Nah, otomatis kita harus kenalkan di halaman indeks. Nah, kita tambahkan di atas login. Itu pertama ada riwayat, include-nya riwayat.php. Nah, kemudian ada konfirmasi. Nah, include-nya juga konfirmasi.php. Nah, kalau sudah silahkan disimpan lagi. Nah, jadi kalau diklik riwayatnya halamannya kosong. Kenapa? Karena riwayat.php-nya belum kita buat. Nah, sekarang kita coba untuk membuat halaman riwayat.php-nya. Buka file baru, langsung disimpan dengan nama riwayat.php. Oke. Karena kita masih berada di kontainer 5, jadi karena ini isinya kontainer 5, jadi kita panggil dulu kelas div kelas kontainer 5. Nah, biasakan juga langsung ditutup ya div-nya. Kemudian div kelas create. Nah, juga langsung ditutup kelas div-nya. Kemudian div kelas dh12. Langsung juga ditutup div-nya. Nah, diantaranya kita akan sisipkan script PHP. Nah, pertama kita akan menampilkan data dari tabel orders. Nah, jadi SQLO sama dengan MySQL query con select all from orders where ID anggota sama dengan RAG ID anggota. Order by TGL order descending. Nah, jadi yang terbaru berada paling atas nanti. Kemudian variable no sama dengan 1, while ro sama dengan MySQL fetch array SQLO. SQLOD MySQL query con
select all from orders where ID order sama dengan RO ID order. ROD sama dengan MySQL fetch array SQL OD. SQL lagi sama dengan MySQL query con select all from anggota where ID anggota sama dengan ROD ID anggota. RAG sama dengan MySQL fetch array SQL AG. Echo div kelas DH12 echo div kelas card echo div kelas isi card echo H1. Nah, di sini kita akan panggil nomor ordernya. Jadi RO no order H1. Kemudian ditambahkan di situ ada status ordernya. Nah, tulisannya lebih kecil, saya pakai teks small di situ. RO status order. Echo TGL order RO TGL order WIB waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan. Echo tabel border sama dengan 0, cell padding sama dengan 3px, SQL ORDT. Nah, ORDT kita akan panggil dari tabel order detail. Nah, MySQL query con select all from order detail where ID order sama dengan RO ID order. While RORDT RORDT MySQL fetch array fetch
fetch array dalam kurung SQL ORDT. SQL PR MySQL query con sama dengan con select all from product where ID produk sama dengan RORDT ID produk. RPR sama dengan MySQL fetch array SQL PR. SQLJ sama dengan MySQL query con select all from jasa kirim where ID jasa sama dengan RORDT ID jasa. RJ sama dengan MySQL fetch array SQLJ. HRG sama dengan number format RPR harga. This sama dengan RPR harga dikali dengan RPR diskon dibagi 100. Harga baru sama dengan RPR harga dikurang dengan dis. HRGBR sama dengan number format harga baru. BRT sama dengan RORDT jumlah beli dikali dengan RPR berat. Berat sama dengan berat tambah BRT. If RPR diskon besar dari 0, maka diskon sama dengan font color red min RPR diskon persen. Harga lama sama dengan font style
text decoration, line through, IDR, HRG, kemudian else, diskon sama dengan string kosong, kemudian harga lama sama dengan string kosong juga. Echo TR Valine sama dengan top. Oke, langsung ditutup TR-nya ya. Nah, diantaranya baru echo TD, IMG, SRC, foto produk, RPR, foto 1. Height-nya 50 px. Kemudian echo TD, RPR nama, kemudian diikuti dengan BR, RORDT jumlah beli kali dengan IDR HRG BR. Diikuti dengan BRT kilogram dikali IDR RJ tarif. Dalam kurung RJ nama. Kita lanjutkan echo tabel, jadi tutup tabelnya. Total sama dengan number format RO total. Echo div echo div class kepala card total IDR total. Echo div BR echo
tutup div-nya lagi. Kita simpan. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, jadi riwayatnya sudah ada di sini per masing-masing anggota. Nah, jadi sudah ada nomor order, kemudian status ordernya, kemudian tanggal order, dan produk yang dibeli. Nah, sekarang kita cek ke bagian admin sekarang. Nah, kita buka halaman adminnya untuk melihat apakah ada order baru yang masuk. Nah, kita masuk admin. Nah, di sini ada satu transaksi statusnya baru dengan nomor transaksinya, nomor ordernya itu. Nah, ini detailnya. Nah, statusnya itu baru. Nah, kemudian sekarang ada 4 status, ada baru, ada lunas, ada dikirim, dan diterima. Kalau baru itu berarti pada saat ada masuk orderan baru. Kemudian lunas itu nanti apabila bukti bayarnya sudah dikirimkan oleh si user. Nah, nanti setelah bukti bayar selesai baru dilakukan packing oleh penjual dan barangnya dikirim, statusnya berubah jadi dikirim. Nah, nanti jasa pengiriman mengupdate status juga bahwa barangnya sudah diterima. Nah, jadi statusnya berubah jadi diterima. Nah, sekarang kita buat tabel baru namanya tabel pembayaran. Silakan buka halaman PHP MyAdmin-nya. Di tabel DB Online Shop kita kemarin. Nah, kita akan tambahkan satu tabel baru. Jadi tabel ini nanti tabel pembayarannya adalah tabel untuk menampung data konfirmasi pembayaran per masing-masing nomor order nantinya. Nah, kita tambahkan satu tabel baru, namanya adalah pembayaran. Pembayaran, fieldnya kira-kira 8, fieldnya 8. Nah, apa saja? Yang pertama ada ID bayar. Nah, kemudian ada ID order. Nah, kemudian di sini ada nama bank pengirim. Kemudian nama pengirim. Nanti berarti pembeli nih, banknya si pembeli, dia transfer dari bank apa, kemudian nama pembeli ini di bank itu namanya siapa. Nah, kemudian masukkan jumlah transfer. Biasanya jumlah transfer itu sama dengan total tagihan yang ada di akun masing-masing. Kemudian ada tanggal transfer. Jadi ini kita ambil dari sistem aja nanti. Kemudian nama bank penerima. Nah, biasanya si penjual itu menyediakan beberapa nomor rekening. Nah, jadi si user tinggal memasukkan saja dia ngirim transfernya ke bank yang mana. Nah, kemudian ada bukti. Nah, buktinya adalah bukti transfer nantinya. Nah, cuma di web yang saya bikin sekarang itu tidak ada dicantumkan nomor rekening si penjual ya. Jadi diasumsikan saja si pembeli sudah tahu nomor rekening penjualnya. Nah, kemudian ID bayar itu integer, ID order integer, nama bank pengirim itu varchar 50, kemudian nama pengirim juga varchar 50, kemudian jumlah transfernya itu adalah double, kemudian tanggal transfernya itu date. Tanggal transfernya itu as defined, itu defaultnya ditaruh di bagian default ya. Kemudian nama bank penerima, nah itu varchar 50, kemudian bukti tipenya teks. Nah, untuk ID bayar kita set primary key auto increment. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, jadi tabel kita sudah nambah lagi. Total tabel kita itu sudah ada 9 tabel. Nah, dari yang sudah kita buat dari awal membuat project ini sampai final hari ini. Nah, kemudian sekarang kita buat konfirmasi pembayaran. Jadi ada satu file baru namanya konfirmasi.php.
Tadi di indeks sudah kita kenalkan, berarti sekarang kita akan langsung membuat file baru. Jadi nanti pada saat diklik konfirmasi, nah muncul nanti konfirmasi pembayarannya. Nah, kita bikin file baru, kita kosongkan codingnya, kemudian simpan dengan nama konfirmasi.php. Oke. Nah, konfirmasi.php itu kita mulai dari div class card, langsung ditutup ya. Biasakan itu div class kepala card. Nah, di situ tulisannya adalah konfirmasi pembayaran. Div class isi card, style, text align center. Oke, langsung ditutup juga divnya. Nah, baru diantaranya kita akan sisipkan nanti sebuah form. Nah, form yang pertama itu untuk mencari nomor order. Jadi apabila nomor order yang dimasukkan sudah ada dalam database, nanti dia akan muncul data ordernya di bawah. Nah, form method get, actionnya kita kosongkan, kemudian type-nya multipart form data. Tutup formnya di bawah. Nah, kemudian di dalamnya kita tambahkan div class dh12. Kita tutup divnya. Nah, kemudian diikuti dengan input type hidden, name-nya itu adalah P, kemudian value-nya itu adalah script PHP ya, PHP echo get P. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi input type, masih hidden juga, name-nya adalah ID AG. Nah, value-nya itu get ID AG. Nah, kemudian input type text, name, no order. Nah, di sini placeholder itu tulisannya adalah masukkan nomor order dalam kurung tanpa tanda pagar. Nah, jadi cukup angka dari nomor order saja. Tadi kan dimulai dengan tanda pagar ya nomor ordernya. Nah, tanda pagar yang nggak usah dimasukkan. Value-nya PHP echo get no order. Nah, kemudian BR input type submit, value-nya cari nomor order, oke, di bawah itu PHP dan script PHP juga, SQLO sama dengan MySQL query con select all from orders where no order sama dengan get no order.
RO sama dengan MySQL fetch array SQLO. SQL BYR sama dengan MySQL query con select all from pembayaran where ID order sama dengan RO ID order. RBYR sama dengan MySQL fetch array SQL BYR. Row BYR sama dengan MySQL numRows SQL BYR. SQL AG sama dengan MySQL query con select all from anggota where ID anggota sama dengan RO ID anggota. RAG sama dengan MySQL fetch array SQL AG. Total sama dengan number format RO total. JML TRS. Nah, JML TRS adalah jumlah transfer ya. Number format RBYR jumlah transfer. Form ID form 2 name-nya form 2, metodenya post, actionnya kita kosongkan, dan type adalah multipart form data. Nah, di dalam form itu kita akan sisipkan input name ID order, type-nya hidden, value-nya echo, RO ID order. Nah, input name TGL order, type text, value PHP echo, tanggal order titik 2, RO TGL order.
input name nama, type-nya text, value PHP echo atas nama RAG nama. Input name total, type text, value echo sebesar .2 IDR total. H2 dari rekening. Nah, jadi di sini adalah data kita transfer dari rekeningnya siapa. Nah, input name nama bank pengirim, type-nya text, kemudian value-nya atau placeholder-nya nama bank pengirim. Nah, baru diikuti dengan value PHP echo RBYR dalam kurung nama bank pengirim. Oke, kemudian input name nama pengirim. Type-nya text, placeholder-nya nama pengirim. Value PHP echo RBYR nama pengirim. Nah, kita lanjutkan lagi. Input name jumlah transfer, type-nya text, placeholder-nya jumlah transfer, value RBYR atau boleh langsung CML TRS. Nah, yang sudah kita buat di atas tadi. Echo CML TRS. Nah, kemudian input name TGL transfer, type-nya adalah date, placeholder-nya tanggal transfer. Misalnya contohnya 0000/00/00. Value-nya PHP echo
RBYR, TGL transfer. Oke, kemudian bikin H2 lagi. Di situ ke rekening. Nah, jadi ini rekening penjual. Jadi diasumsikan penjualnya sudah pembelinya sudah tahu kalau nomor rekening dari si penjual adalah ini dan ada di bank mana saja. Itu diasumsikan si pembeli sudah tahu. Nah, input name, nama bank penerima, tipenya teks, kemudian placeholdernya nama bank penerima. Nah, kemudian diikuti dengan value PHP echo RBYR nama bank penerima. Oke, kita lanjutkan lagi. H2. Di situ bukti transfer. Nah, dalam sintak PHP, if row BYR lebih dari 0, maka echo div align center ref bukti bayar RBYR bukti. Targetnya adalah blank. Jadi target blank ini kita membuka di tab baru. Oke, kemudian IMG SRC bukti bayar garis miring RBYR bukti. Width-nya 200 px. Nah, kemudian else echo input name sama dengan bukti, type file, placeholdernya oke, kemudian input type sama dengan submit, name-nya konfirmasi, value-nya konfirmasi pembayaran.
Oke, kemudian di bawah tutup formnya kita sisipkan lagi script PHP if post konfirmasi. Nah, nm bukti files bukti name log bukti files bukti tmp name. If tidak empty log bukti move uploaded file dalam kurung log bukti, bukti bayar garis miring nm bukti. Nah, di sini ada bukti bayar. Ini bukti bayar nama folder. Nah, berarti kita harus siapkan sebuah folder baru namanya bukti bayar. Nah, di mana nanti semua bukti pembayaran itu akan masuk ke folder ini. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan query SQLB sama dengan MySQL query con. Nah, insert into pembayaran dalam kurung. Nah, kita mulai dari pertama adalah ID order, nama bank pengirim, nama pengirim, kemudian jumlah transfer, TGL transfer, kemudian nama bank penerima, kemudian bukti. Nah, values-nya berarti sebelah kiri values dengan sebelah kanan values jumlahnya harus sama dan urutannya juga harus sama. Nah, jadi pertama ID order berarti post ID order. Nah, yang kedua nama bank pengirim berarti post nama bank pengirim. Nah, yang ketiga post nama pengirim. Nah, kemudian post jumlah transfer. Nah, kemudian post TGL transfer. Nah, diikuti dengan post nama bank penerima. Oke, kemudian terakhir berarti di situ nm bukti. Nah, kemudian kita berikan kondisi di situ if SQLB echo konfirmasi pembayaran berhasil, else konfirmasi gagal. Nah, echo meta http equif sama dengan refresh content
1 titik koma URL P sama dengan beranda. Nah, kalau sudah kita simpan, oke, kita coba untuk refresh. Oh, masih belum muncul ya. Oh, kayaknya ada yang salah di konfirmasi nih. Belum muncul. Ada sesuatu yang salah di konfirmasi. Oke, kita cek. Di indeks rasanya nggak ada masalah. Konfirmasi riwayat nggak ada masalah. Nah, ini salahnya ada di, kita cek dulu. Kita coba refresh. Kita cek lagi. Ini biasanya kalau nggak muncul seperti ini, layar putih seperti ini, biasanya masalah kurung. Berarti ada kurung yang kurang atau ada kurung yang berlebih. Nah, sebentar kita cek ya. Oh iya benar, itu nama bank penerimanya, tanda kurungnya kurang di situ, kurung tutupnya. Oke, kita refresh. Nah, oke, masukkan nomor order. Nomor order di situ tanpa pagar ya, kita cari. Nah, muncul di situ tanggal order, kemudian atas nama siapa dan jumlahnya berapa. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan dari rekeningnya siapa. Nah, saya masuk dari rekeningnya BSM atas nama Eka Praja. Kemudian jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di atas. Oke, kemudian tanggal transfernya. Nah, kemudian ke rekeningnya siapa? Berarti penjualnya diasumsikan punya rekening BCA nih. Jadi penjual tinggal cek nanti ke rekening BCA. Kemudian masukkan bukti bayar di situ. Nah, kalau sudah, kita klik konfirmasi pembayaran. Nanti akan masuk halaman utama. Pada saat kita cek lagi konfirmasi, kemudian kita masukkan nomor order yang sama. Nah, pas dicari, itu datanya sudah masuk semuanya. Nah, itu. Dengan ada bukti transfer di situ. Sudah muncul bukti transfernya. Oke, kemudian di riwayat statusnya kan masih baru. Nanti di admin dia akan cek. Nah, statusnya di situ udah ada bukti di situ sudah ada bukti transfer, harusnya muncul di situ. Di sini kayaknya saya ada masalah nih pas diklik tuh. Oke. Ini kenapa nggak muncul ya? Kita coba cek. Wah, muncul kok buktinya. Berarti ada yang salah nih. Salahnya mungkin di halaman order. Nah, harusnya muncul bukti bayar di situ, bukti transfernya. Nah, itu seperti itu harusnya. Oke, berarti kita harus cek di bagian admin nih. Nih, transaksinya statusnya masih baru. Oke, berarti masuk ke folder admin. Sekarang langkah pertama adalah buka dulu halaman indeksnya. Nah, di halaman indeks, oh iya kayaknya ada yang lupa satu nih. Nah, order status, include order status.php. Oke, kita simpan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, buka halaman order. Nah, kemudian cari di baris 97. Nah, itu ada bukti bayar.
kebetulan nama foldernya salah, makanya tidak muncul dia tadi. Sekarang refresh, nah sudah muncul bukti transfernya. Oke, nah berubah status jadi lunas, ubah status pesanan, maka statusnya sekarang sudah berada di bagian lunas. Nah, jadi kalau diklik, nih statusnya udah lunas, klik baru, dia kosong. Lunas, dikirimnya belum, diterima juga tidak ada data. Nah, jadi di user juga ngecek di riwayatnya juga pas di refresh, itu statusnya lunas. Nah, nanti setelah lunas, si penjual akan melakukan packing barang. Nah, pada saat melakukan packing barang nanti, si admin atau si penjual nanti akan merubah status menjadi barangnya dikirim. Jadi artinya barangnya sudah masuk ke jasa pengiriman. Nah, kemudian ubah lagi status pesanan. Oke, statusnya sekarang udah dikirim. Ya, jadi pas dicek di ini refresh, statusnya sudah dikirim. Nah, kemudian nanti si jasa pengiriman akan ngecek akan memberikan konfirmasi bahwa barangnya sudah diterima oleh penjual. Jadi akan dirubah lagi statusnya oleh si penjual atau barangnya sudah diterima oleh si pembeli. Nah, jadi ini riwayat, kemudian keranjangnya juga sudah selesai, kemudian konfirmasinya juga sudah. Nah, berarti proses IPWM online shopnya ya sudah selesai sampai di sini. Oke, nah jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Setidaknya ada 10 video nih. Jadi mudah-mudahan bisa untuk membuat sebuah aplikasi baru dan bisa dikembangkan sendiri. Oke, kita akhiri kita dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.